Halo semuanya, perkenalkan saya Casya Agatha Pandiangan dengan NPM 24110165. Saya dari kelas TIP 2404. Pada video ini saya akan mengerjakan dua studi kasus menggunakan SPSS. Studi kasus yang pertama yaitu membahas uji normalitas dan uji T. Dan studi kasus yang kedua membahas analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Nah, untuk soal yang pertama ini dia. Soal yang pertama itu melalui bab 6. Studi kasusnya, seorang mahasiswa bernama Andi Pratama melakukan penelitian mengenai penjualan sebuah toko elektronik selama 18 bulan. Variabel yang digunakan adalah biaya promosi, variabelnya X1, jumlah pengunjung X2, dan penjualan Y. Sebelum melakukan analisis statik, dilakukan uji normalitas. Selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui apakah rata-rata penjualan berbeda dengan target perusahaan sebesar 150 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, yang pertama, lakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan di sini adalah X1 biaya promosi, X2 jumlah pengunjung, dan Y penjualan. Di sini X1-nya kita beri label biaya promosi. X2-nya jumlah pengunjung. Dan Y-nya penjualan. Selanjutnya, kita klik data view. Kita memasukkan semua datanya ke sini sesuai dengan variabelnya. Langkah pertama, saya akan memilih menu Analyze, kemudian klik ini dan Explore. Selanjutnya, ketiga variabel yaitu biaya promosi, jumlah pengunjung, dan penjualan, saya masukkan ke dalam dependent list. Kita pilih ini, kita masukkan ke dependent list. Setelah itu, saya memilih menu plots, kemudian centang normality plots with text. Klik continue, klik OK. Nah, ini dia text of normality-nya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2-nya yaitu, tentukan apakah seluruh variabel berdistribusi normal. Saya melihat tabel text of normality, kemudian memperhatikan kolom sheet. Ini dia kolomnya. Pada bagian Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikasi biaya promosi sebesar 0,200, jumlah pengunjung sebesar 0,200, dan penjualan sebesar 0,200. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka seluruh variabel berdistribusi normal.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu lakukan one simple t-test atau uji T pada variabel penjualan dengan test value 150. Kembali ke data tadi, klik analis, kemudian compress min, lalu one sample t-test, variabel penjualan, saya masukkan ke kotak teks variabel. Kemudian pada test value saya isi angka 150. Lalu klik OK. Ini dia hasil dari uji T-nya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kesimpulan dari hasil uji. Berdasarkan output one simple t-test atau uji teks atau uji T, saya melihat nilai sig 2 tel sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya rata-rata penjualan tidak berbeda secara signifikan dengan target perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dari bab 7. Studi kasusnya adalah seorang mahasiswa bernama Rizky Saputra meneliti pengaruh biaya promosi dan jumlah pelanggan terhadap omset penjualan pada sebuah toko pakaian selama 15 bulan. Analisis yang dilakukan adalah regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, ini dia datanya. Masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Lakukan analisis regresi linear sederhana dengan X biaya promosi dan Y omset penjualan. Nah, kita klik variabel view. Di sini kita buat X dan di sini Y. Di mana X diberi label biaya promosi. Dan Y omset penjualan. Analis, regression, linear, lalu masukkan omset penjualan ke kotak dependen, omset penjualan ke dependen, sedangkan biaya promosi ke independen. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari analisis regresi linear sederhananya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Lakukan analisis regresi linear berganda dengan X1 biaya promosi, X2 jumlah pelanggan, dan Y omset penjualan. Nah, klik variabel view. Biaya X1 biaya promosi, X2 jumlah pelanggan. X1, X2, X3. Katanya di sini X1 biaya promosi, X2 jumlah pelanggan.
X1 biaya promosi, X2 jumlah pelanggan, X3 omset penjualan. Lalu klik data view dan kita masukkan datanya. Lalu klik analis, kemudian regression, lalu linear. Variabel omset penjualan dimasukkan ke kotak dependent. Sedangkan biaya promosi dan jumlah pelanggan ke independent. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu selanjutnya saya masuk ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan persamaan regresi linear berganda dan berikan kesimpulannya. Berdasarkan tabel koefisien, saya memperoleh nilai konstanta sebesar 21,224, koefisien biaya promosi sebesar 1,840, jumlah pelanggan sebesar 0,333, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 21,224 ditambah 1,840 X1 ditambah 0,333 X2. Berdasarkan kolom SIG, nilai signifikansi biaya promosi sebesar 0,000 dan jumlah pelanggan sebesar 0,001. Karena kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka biaya promosi dan jumlah pelanggan berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan. Demikian penjelasan dari saya mengenai penggunaan SPSS, mulai dari uji normalitas, one simple t-text atau UJT, regresi linear sederhana, hingga regresi linear berganda. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.